Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari, NIM 2301 11 18 39, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah Sosiologi Kesehatan yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Hidir, MSI. Pentingnya belajar sosiologi atau antropologi dalam dunia kesehatan. Yang pertama, pengetahuan klinik seperti yang dipelajari dalam pendidikan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya sudah cukup memadai. Namun, dalam praktik lapangan, seringkali masalah yang dihadapi tidak hanya berkaitan langsung dengan kesehatan fisik. Yang kedua, penyakit menular yang dulu sangat berbahaya, seperti cacar dan lepra, kini sudah jauh berkurang berkat penemuan antibiotik. Pola perhatian terhadap kesehatan pun berubah. Masyarakat tidak lagi hanya mencari pengobatan karena takut mati, tetapi juga untuk alasan lain seperti agar pekerjaan sehari-hari tidak terganggu, menjaga penampilan, meningkatkan kebugaran, dan mengembangkan potensi intelektual mereka. Selanjutnya ada perbedaan anggapan tentang orientasi kesehatan ada dulu dan kini. Dulu, orang pergi dokter atau dukun hanya jika sedang sakit. Yang kedua, ada rasa takut berurusan dengan rumah sakit. Yang ketiga, berobat ke rumah sakit sering dianggap bisa memperburuk kondisi kesehatan. Kini, yang pertama, pilihan alternatif untuk menjaga kebugaran semakin beragam. Yang kedua, masyarakat lebih mampu memilih pengobatan modern yang sesuai. Yang ketiga, ada rumah sakit bersaing secara kompetitif dalam memberikan layanan terbaik dalam pengobatan. Tenaga kesehatan perlu memahami perbedaan yang jelas antara tiga hal berikut. Yang pertama, patologi organis, masalah yang terjadi pada tubuh atau organ. Dua, patologi psikologis, masalah yang berhubungan dengan pikiran dan emosi. Yang ketiga, patologi sosial, masalah yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Masyarakat menurut Ferry 1966 dan Wright 1968, tujuan mempelajari sosiologi atau antropologi kesehatan adalah membantu tenaga kesehatan memahami dan mengatasi masalah yang muncul dalam praktik, menghargai perilaku pasien, dan lebih peka terhadap kondisi sosial di tempat mereka bertugas. Belajar sosiologi dan antropologi membantu kita memahami hal-hal seperti 1. Mengapa pola penyakit berbeda antara kelompok sosial dan ekonomi? Contohnya, penyakit jantung lebih sering ditemukan pada orang Amerika yang lahir di Amerika Serikat dibandingkan mereka yang lahir di luar Amerika Serikat. Hal ini terjadi dalam pola gaya hidup. Yang kedua ada mengapa laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal kunjungan ke layanan kesehatan. Apakah ini karena ada anggapan sosial bahwa perempuan lebih rentan atau lemah? Durkheim 1967. Beberapa masalah biomedik terkait erat dengan isu sosial seperti 1. Pengendalian jumlah penduduk, cara-cara seperti alat kontrasepsi, alokon, sterilisasi, dan lainnya digunakan untuk mengatur jumlah penduduk. 2. Kontra KB atau keluarga berencana, tokoh seperti Malthus mendukung pengendalian penduduk, tapi ia hanya menyarankan untuk menunda pernikahan bukan menggunakan KB. 3. Perbedaan pandangan tentang KB di dunia barat dan timur. Di berbagai negara ada alasan yang membuat KB ditolak, antara lain dianggap seperti pembunuhan bayi, dinilai tidak alami atau melawan kodrat, kurangnya kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan rezeki, bertentangan dengan ajaran agama yang mendorong memperbanyak keturunan. Dipandang bisa menimbulkan masalah sosial. Ada teori yang dianggap sebagai konspirasi negara barat terhadap negara berkembang. Kelanjutannya, lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial, mengakhiri hidup dengan cara aborsi, memperpanjang usia hidup melalui transplantasi organ tubuh, alat pacu jantung, pemilihan jenis kelamin dan transseksual, meningkatkan kualitas hidup melalui rekayasa genetika, inseminasi buatan, percobaan-percobaan menggunakan manusia hidup, mengontrol tingkah laku dengan menggunakan obat-obatan.
Selanjutnya, permasalahan sosial kesehatan yang membutuhkan keahlian sosiologi. 1. Disparitas status kesehatan. 2. Beban ganda penyakit. 3. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. 4. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. 5. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. 6. Rendahnya kualitas pemerataan dan kinerja jangkauan pelayanan kesehatan miskin. 7. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. 8. Rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin. Perbedaan ilmu sosial dan kedokteran. Ilmu sosial terlalu menekankan faktor sosial, budaya, nilai, norma, kepercayaan, dan sikap, dan mengabaikan keadaan kesehatan penduduk yang masih hidup. Ilmu kedokteran terlalu menekankan pada faktor kesehatan fisik yang masih hidup. Posisi sosiologi kesehatan, ada data ilmu sosial dan ilmu kesehatan. Data ilmu sosial, data mentah, data etnografi, data sosial, data ilmu kesehatan, data kesehatan dan penyakit masyarakat, data tentang tingkah laku kesehatan, data tentang kesejahteraan sosial keluarga, data tentang aneka kebiasaan makan, data tentang ilmu pengobatan tradisional, keduanya terdapat pada sosiologi kesehatan. Permasalahan sosial kesehatan dapat dikelompokkan menjadi internal, kinerja sistem kesehatan, eksternal di luar sistem kesehatan, determinan kesehatan. Kinerja juga dipengaruhi oleh determinan, yaitu sebagian besar masalah kesehatan berada di luar sektor kesehatan. Oleh karenanya, dalam pembangunan kesehatan perlu upaya untuk meminimalkan underlying causes, yaitu berbagai penyebab tak langsung seperti pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Menangani causes of the causes, yaitu penyebab fundamental seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Materi selanjutnya tentang etnopsikiatri. Etnopsikiatri adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara budaya, identitas etnis, dan gangguan psikologis atau kejiwaan. Bidang ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai budaya, tradisi, kepercayaan, dan pola hidup suatu kelompok etnis mempengaruhi pemahaman, diagnosis, dan pengobatan masalah kesehatan mental. Terdapat teori labeling, menekankan pada labeling atau memberi cap atau tanda perilaku sakit jiwa yang selalu melekat pada individu yang dianggap menyimpang. Tes kasus telah diuji oleh Rosenhan dengan berpura-pura sakit jiwa yang dirawat selama 19 hari. Sakit jiwa selalu dianggap memiliki preferensi kambuhan baik sementara maupun melekat selamanya. Selanjutnya, perilaku menyimpang dari norma umum sifatnya universal, tetapi cara penanganan dan pola penyembuhannya bervariasi. Yang pertama, dalam masyarakat non-barat atau tradisional, orang menunjukkan tingkah laku abnormal kalau tidak bersifat galak dan membahayakan, biasanya dibebaskan bergerak di dalam masyarakat. Yang pertama, sebagian pada masyarakat bahkan ada yang membiarkan mereka mengurus dirinya sendiri. Yang kedua, bila sekiranya akan membahayakan, umumnya dilakukan pengucilan, pengurungan, maupun pemasungan. Fenomena ini banyak ditemui di kalangan bangsa Afrika, India, Asia Barat, hingga ke Indonesia atau Malaysia. Sistem pengobatan etnopsikiatri penelitian French yang dilakukan pada penduduk Yoruba Nigeria menemukan bahwa pasien harus tinggal dirawat selama beberapa hari di rumah pengobatan tradisional. Selanjutnya pada beberapa minggu dilakukan pemasungan sampai percaya bahwa si pasien tidak akan melarikan diri. Lalu diberikan pengobatan dengan berbagai ramuan dan pengorbanan hewan-hewan. Yang keempat ada kadang-kadang saman atau dukun melakukan praktek trance untuk masuk ke dalam alam roh si penderita dengan tujuan berdialog dengan si roh jahat yang menghuni jasad si penderita. Yang kelima, bila pasien dianggap sembuh, dilakukan upacara pelepasan yang umumnya dilakukan di tepi sungai yang meliputi pengorbanan darah, yakni pembersihan pasien secara simbolik yang merupakan lambang kematian dan kelahiran kembali dalam kehidupan baru.
Pembahasan selanjutnya peranan dokter atau penyembuhan dan pasien. Yang pertama, terbatas dan universal. Dalam banyak masyarakat, jumlah pengobatan sangat terbatas jumlahnya, sedangkan jumlah pasien sangat banyak atau universal. Yang kedua, permanen dan temporer. Bagi penyembuhan peranan itu dilakukan secara permanen, sementara bagi si pasien peranannya hanya temporer. Yang ketiga, atasan dan bawahan. Bersifat hubungan yang menguasai dan mentaati, penyembuhan yang memberikan instruksi dan larangan sementara pasien dalam posisi pasif harus mentaati. Yang keempat, sukarela dan non-sukarela. Hubungan antara penyembuhan dalam konteks penyembuhan biasanya lebih bersifat sukarela, sementara bagi pasien umumnya cenderung non-sukarela. Lalu, spesialisasi dan pendidikan terdapat beberapa hal, yaitu penyembuhan modern bersifat sangat spesialisasi, misalnya spesialis mata dan THT. Yang kedua, proses belajar melalui sistem pendidikan formal dan cenderung bersifat pribadi. Yang ketiga, sistem pembayaran baku dan diatur secara ketat. Yang keempat, lulusan dilakukan upacara dan praktek lapangan yang dilakukan secara formal. Yang kelima, terdapat spesialisasi tetapi seringkali kabur dan tumpang tindih. Misalnya dukun urut, dukun bayi, dukun patah, dukun tulang, dukun ramuan, dan dukun peramal. Proses pendidikan melalui sistem informal yaitu belajar pada lebih senior dan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, sistem pembayaran bersifat hadiah. Lulusan dilakukan upacara inisiasi yang dilakukan secara informal. Lanjutannya, sertifikasi atau status diberikan secara formal dari lembaga profesi medis. Citra profesional ditandai dengan tingkah laku, pakaian dan berbagai jenis perlengkapan. Lalu, hubungan seringkali bersifat temporer yang berpolakan pamrih dan imbal jasa. Sertifikat atau status diberikan secara ritual dengan berbagai jenis tarian dan ritual magis. Citra profesional ditandai dengan objek ritual seperti bulu-bulu, taring, dan bunyi-bunyian tepung sari. Selanjutnya, sikap publik. Penyembuhan modern atau dokter di Amerika Serikat dianggap sebagai dewa penolong. Tetapi sering juga masyarakat kecewa dengan terjadinya pelanggaran kode etik dan malapraktek. Pengobatan oleh dokter umumnya dilakukan dalam tempat khusus dan tertutup, sangat pribadi, dan adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat akan penyalahgunaan wewenang. Penyembuh tradisional sering juga dianggap dewa penolong, tetapi pada sisi lain dianggap makhluk yang berbahaya, dan sebaiknya perlu dihindari bila bermasalah dengannya, karena dikhawatirkan dengan kekuatan magisnya. Pengobatan oleh dukun seringkali dilakukan di tempat terbuka, yang kadangkala diikuti dengan berbagai ritual dan tarian secara terbuka. Selanjutnya ada beberapa kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, non-barat. Beberapa farmakopenya merupakan sumber pengetahuan barat. Efek psikologis pengobatan cukup efektif. Kelemahannya, sistem ini lambat laun makin hilang karena para pengobatan tradisional banyak yang tidak memiliki kemampuan. Yang kedua, barat. Perkembangannya dan efek penyembuhannya sangat cepat. Tolok ukurnya jelas. Kelemahannya, sistem ini dalam menggunakan obat-obatan seringkali memiliki efek jangka panjang yang baru diketahui beberapa tahun kemudian. Materi selanjutnya akan membahas masalah pangan dan gizi dalam konteks sosiologi kesehatan. Mengapa masalah pangan dan gizi dianggap penting untuk dikaji oleh sosiologi dan antropologi kesehatan? Karena kelaparan dan kekurangan gizi merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Dampak kurang gizi, penyebab langsung ada makanan tidak seimbang, penyakit infeksi, penyebab tidak langsung tidak cukupnya persediaan pangan, pola asuh anak tidak memadai, sanitasi dan air bersih atau pelayanan kesehatan dasar tidak memadai. Kurang pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Pokok masalah di masyarakat, kurang memberdayakan wanita dan keluarga, kurang memanfaatkan sumber daya masyarakat. Pengangguran, inflasi, kurang pangan, dan kemiskinan. Akar masalah,
krisis ekonomi politik dan sosial. Makanan dibentuk secara budaya, maka jadilah proses pemilihan dan penyeleksian jenis makanan sekalipun dalam keadaan darurat. Konsepnya harus dibedakan antara yang pertama, nutrimin mencakup biokimia atau suatu zat yang mampu memberikan asupan gizi bagi yang menelannya. Yang kedua, makanan adalah konsep budaya yang mensah layak atau tidaknya suatu zat untuk dikonsumsi. Demikian kuatnya konstruksi budaya makan ini, maka sangat sukar untuk merubah pola makan tradisional ini. Konsep tentang suatu yang layak dikonsumsi sangat bervariasi. Meskipun bahan tersebut layak secara gizi, misalnya kuda, kodok, kadal, ikan, gurita, ular, capung, laron, belalang, dan lain-lain. Pola seperti itu juga terjadi di berbagai daerah atau negara atau budaya. Nafsu makan dan lapar selain perbedaan konsep makanan dan nutrimen atau zat gizi secara biokimia. Hal yang juga dikaji oleh sosiologi kesehatan adalah cara makan, kapan dimakannya, etika makan. Contohnya, konsep sarapan bagi orang Amerika Serikat berbeda dengan orang Meksiko. Selanjutnya ada klasifikasi makanan dalam budaya. Setiap budaya memberikan klasifikasi atau bahan makanan menyangkut status, misalnya makan roti dan jagung pada orang Meksiko, beras giling dan non-giling pada orang Vietnam. Makanan utama, makanan ringan, makanan selingan, persembahan, dan lain-lain. Makanan untuk orang sakit, orang tua, jamuan, contohnya makanan berbuka dan sahur pada sebagian besar orang muslim. Makanan universal paling digemari adalah sapi dibandingkan kambing. Peran makanan dalam konteks budaya, makanan sebagai ungkapan ikatan sosial. Contohnya, jamuan atau undangan makanan dalam banyak budaya dianggap sebagai lambang persahabatan, saling memberi dan dikirim makanan. Dalam banyak budaya juga dianggap sebagai wujud ikatan sosial. Sedang tidak memberi makan dianggap sebagai permusuhan, seperti ibu mengancam anaknya yang nakal dengan ancaman tidak diberi makan. Menolak ajakan makan dianggap kurang bersahabat, karena dalam banyak budaya, makan bersama dengan sahabat atau kerabat masyarakat adalah memiliki ketentraman tersendiri. Makanan sebagai ungkapan ketidakkawanan kelompok dalam banyak pada masyarakat modern untuk menciptakan kebersamaan, diciptakan makan bersama dalam meja yang besar, melambangkan persahabatan. Dalam masyarakat tradisional, makan bersama dilaksanakan dalam berbagai upacara adat, misalnya pasca panen, perkawinan, dan lain-lain. Makanan juga melambangkan identitas suku, bangsa, dan nasional. Selanjutnya, pola penyakit akibat menu makan perspektif budaya. Ciri-cirinya merasakan dalam setiap budaya cukup unik dan menarik untuk dikaji. Contohnya, orang Amerika punya hamburger, orang Perancis kaya akan saus, dan orang Jepang suka makan ikan mentah. Kelanjutannya, dampak revolusi makanan. Revolusi makanan modern terhadap makanan tradisional telah menyebabkan perubahan tekstur makanan dari segi kimiawi yang berakibat pada berbagai penyakit dalam sistem pencernaan. Ada penyakit peradaban ditandai dengan pola peralihan gaya hidup dan pola makan. Obesitas dalam sebagian budaya dianggap lambang kemakmuran. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.